Sebanyak 2.305 personil gabungan TNI Polri, Damkar, Tagana, Dinas Sosial dan Manggala Agni KLHK mengikuti apel penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi Selatan Kamis siang. Meski Pemprov Sulsel telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan 668 personil, namun jumlah tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhan. Mengantisipasi kurangnya personil hingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan komponen masyarakat yang meliputi TNI, Polri, Satpol PP, Dinsos, Pramuka, dan Ormas. Ya, jadi kita bisa lihat ya betapa lingkungan kita sekarang kita ikut prihatin ya. Laju pengerusakan hutan itu jauh lebih cepat dibanding rehabilitasi. Nah, Sulsel ini adalah salah satu harapan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional. Nah, kalau kita bicara pangan pasti soal air ya. Nah, oleh karena itu kita mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Dilakukan oleh Kodam dengan jajarannya, tentunya juga karena ini ada leading sektornya adalah Pak Gubernur. Tentunya apabila ada terjadi sesuatu kita akan laporkan Pak Gubernur. Tapi rangkaian kegiatannya setelah ini ada tim yang akan membahas, nanti ada prosedur tetap untuk melakukan tindakan-tindakan aksi. Termasuk kami buat juga untuk materi latihan di satuan jajaran, materinya adalah materi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu rangkaiannya dan di kita tatarannya ada antisipasi apabila ada kebakaran kecil, sedang, besar, dan yang extraordinary atau yang luar biasa. Daerah Persigo itu yang terdeteksi hotspotnya, Kalar, terus di Sulawesi Barat, daerah Polman, terus daerah Mamuju. Nah, memang daerah rawan di selatan ini paling terdeteksi hotspot itu daerah Jeneponto dan Takalar. Kebakaran hutan di Sulawesi Selatan tahun 2018 sebesar 98 hektare. Sementara data nasional, jumlah hutan yang terdegrasi per tahun mencapai 50 juta hektare dan upaya reboisasi hanya 1,6 juta hektare per tahun. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.